atau per 1 Juni kalau nggak salah. Lebih detailnya panjenengan nanti nun sewu ya ke PPL ya. Itu akan lebih detail. Betul. Jadi kami di sini selaku ya penyalur. Kalau memang stok yang tadinya di RKDKK itu ada, ya kami ambil dari distributor atau distributor mengantar ke KPL. Kami hanya kemarin dari KPL sudah menginstruksikan bahwa per 1 Oktober saya selaku KPL yang memangku di daerah sayur sudah tidak bisa menyalurkan kepada petani. Lah sisanya itu jumlahnya kalau dua jenis itu ya. Dua jenis itu sisanya kami masih 4.576 kg urea plus Sportska. Nah terus harapan Bapak nih, kalau tadi informasi artinya kan informasi 4.000. Sampai saat ini kan belum valid ya Pak, artinya masih bisa tarik ulur gitu ya. Nah apabila terjadi hal itu pupuk subsidi untuk di daerah Bapak dan untuk para petani di daerah sini itu ditiadakan, otomatis nanti para petani sayur bisa menjadikan gagal dong Pak. Kalau tidak ada pupuk yang disubsidikan oleh pemerintah yang untuk mupuk untuk sayuran itu. Kalau gagal Allahu a'lam. Jadi yang jelas subsidi itu adalah bantuan berupa barang kepada semua petani. Ya. Ketika itu sudah dicabut atau bahkan dikurangi, petani jelas akan memakai pupuk non subsidi yang bermacam-macam. Terus nanti harganya juga sangat sulit mahal untuk dijangkau oleh petani. Artinya mahal gitu Pak mahal, ya? Karena bisa 1 kintalnya bisa 1 juta ya Pak ya? Yang untuk pupuk ya? Kalau urea itu ya malah urea lebih 1.200.000. Artinya kan kedepannya akan terjadi konflik untuk iya kan untuk permasalahan para petani berkaitan di daerah sini karena selama ini kan menggunakan pupuk subsidi untuk sayuran-sayuran. Nah apabila nanti untuk petani sayuran tidak mendapatkan pupuk subsidi, otomatis akan harus membeli pupuk yang non subsidi yang harganya luar biasa mahal. Nah itu akan berimbas kepada ketahanan pangan negara Indonesia sendiri. Nah otomatis kami kepada tim pemerintahan yang terkait, instansi pertanian dan juga pemerintahan yang berkiprah di bidang pupuk, mohon kiranya untuk memberikan kebijakan kepada desa ini supaya desa ini itu terus diadakan pupuk subsidi yang untuk meringankan para petani dan karena ini berkaitan kepada ketahanan pangan. Dan apabila hal itu sampai terjadi ditiadakan pupuk subsidi, maka akan berimbas kepada global krisis yang ada di Indonesia, terutama karena sumber untuk sayur mayur adalah dari daerah sini ya Pak. Nah, mohon jelaskan lagi Pak, desa sini Pak, biar pemerintahan nanti untuk memberikan suatu keterangan dan itu adalah hasilnya dari hasil petani sayuran Pak. Mohon Pak, ulangi lagi desanya Pak. Kami di sini adalah Desa Dawan, kecamatannya Sirampok Kabupaten ya. Brebes. Kabupaten Brebes ikutnya Brebes ya Pak? Iya, daerah penghasil sayur terbesar. Mungkin di Kabupaten Brebes. Betul. Itu seperti itulah harapan kami. Itu ya pemerintah mohon untuk memberi subsidi yang seperti semula. Harapan petani jangan dibeda-bedakan dengan padi Pak. Betul. Jadi kami walaupun penghasil sayur juga ya kebutuhannya juga kebutuhan umum. Ya, kebutuhan pokok harian malah. Sampai di kota pun juga membutuhkan hasil kami seperti itu Pak. Mohon keterangannya Pak, itu kan tadi Bapak menjelaskan bahwa pupuk subsidi itu hanya akan diarahkan kepada petani jagung, padi, cabai, kopi, terus bawang putih, terus padi tadi ya. Kedelai, terus
kakao apa itu. Oh ya, kurang coklat ya. Coklat. Nah, sedangkan di desa Bapak sendiri ini kan semuanya bukit ini adalah tempat produksi atau penanaman khusus sayuran ya Pak ya. Yang selama ini adalah mengedrop sampai ke seluruh pasar yang ada di Indonesia, sampai ke pasar induk, sampai ke Lampung. Iya. Karena sumber terbesar adalah dari sini. Dan ini memang walaupun wilayah Brebes, namun ini sebenarnya ada di pucuk Gunung Slamet, perbatasan dengan Guci. Jadi mohon kepada pemerintah terkait, walaupun ini ikut wilayahnya adalah Brebes ya, Brebes Selatan ya Pak. Selatan. Ikutnya ya. Ya. Karena si Rampok naik ke atas ya, paling ujung ini adalah di atas bukit Gunung Slamet sebagai sumber penghasilan sayuran terbesar yang bisa untuk mengirim ke semua pasar induk. Ya, jadi mohon kepada pemerintah dan dinas terkait berkaitan pupuk subsidi tolong diteruskan supaya desa ini semua petani itu, karena semuanya menggunakan pupuk yang sangat luar biasa kebutuhannya. Untuk mohon izin Pak, di Bapak sendiri sebagai KPL itu untuk 1 tahunnya itu pupuk itu mampu berapa ribu ton Pak? Untuk 1 tahunnya itu Pak? Kalau 1 tahun saya memangku 2 wilayah, yaitu 2 kelurahan Batursari dan Dauan. Itu kebutuhan yang 2 jenis pupuk. 3 jenis Pak, 4 jenis. Kan ada SP36, oh, iya. ZA, tapi subsidi semua? Iya, subsidi urea semua, sama NPK Polska. Itu ya kurang dari 1.000 ton yang untuk 2 kelurahan. 2 kelurahan ya. Iya, jadi kurang lebihnya 1.000 ton. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Selama setahun. 1 tahun. Dan untuk panen sendiri kalau sayuran itu berapa bulan sekali Pak? 3 bulan sekali. 3 bulan ya, sekali. Kadang tergantung, kalau kentang kadang-kadang tidak mau panen muda ya bisa 4 bulan. Oh gitu. Ya, tapi kalau bawang daun, wortel itu wortel bisa 4 bulan. Bawang daun itu 3 bulan maksimal. 3 bulan, terus kol 3 bulan. Nah, untuk di sini sendiri biar pemerintah tahu dan kebun sayur di sini itu apa saja jenis-jenis sayuran yang ditanam di sini Pak, yang tumbuh subur di hutan ini Pak? Yang tumbuh subur di hutan ya sama dengan tanah milik. Oh sama? Sama. Berarti kan selama ini kehidupan masyarakat ini adalah mengandalkan dari hasil sayuran ya? Murni dari hasil sayur. Ketika ya begini Pak, nun sewu, kalau yang namanya sayur itu fluktuatif harganya. Kadang melonjak naik, kadang turun ancur. Jadi tidak bisa stabil seperti jagung, kedelai, padi. Kalau untuk sayur tidak. Kalau pas lagi ya rezekinya banyak ya kadang-kadang harganya langsung naik. Tapi ya itu saya katakan fluktuatif seperti itu. Kadang-kadang kalau begitu hancur ya sudah, kita nggak panen. Artinya persaingan banyak, barangnya tidak laku. Betul. Kol seperti kemarin, itu sama sekali yang namanya tanaman kol sudah harusnya ditebang, sudah hanya dipendem begitu saja. Ya, buat pupuk akhirnya. Karena apa? Iya. Nggak cukup untuk dijual dan biayanya nggak cukup. Betul. Jadi biaya kosnya lebih mahal gitu ya Pak ya? Untuk tenaga sama untuk dari ambil dari ladang DOJK, ya kan? Sudah petani sedangkan menanam dengan pupuk komposnya, plus tenaga, plus obatnya, plus pupuk buatannya. Nah, itu maka enggak. Lihat di sini orang ini sekarang menurut saya di sini ini baru krisis, merasakan krisis tidak punya uang karena harga sayur jatuh. Apalagi ketika nanti pupuk itu tidak disubsidi dan kita akan menggunakan pupuk subsidi, mau jadi apa? Yang disubsidi apalagi kalau tidak disubsidi. Nah ini saya mewakili mungkin tidak hanya Brebes Selatan, ini semua mungkin akan dirasakan oleh semua petani sayur seluruh Indonesia. Kalau hal seperti itu semua se-Indonesia saya yakin
Nah, ini kan kedepannya tahun 2023 itu sudah banyak sentingan, yaitu akan terjadi krisis moneter tentang perekonomian secara global ya Pak. Ya. Artinya sebenarnya krisis moneter itu sebenarnya bisa dibuat oleh pemerintah sendiri Pak. Jujur, kalau dikatakan global itu kan suatu skenario program Pak. Jadi contoh kayak kelangkaan pupuk, sebenarnya pupuk ada, tapi sudah dicabut subsidinya, sehingga harus beli pupuk yang non subsidi dengan harga mahal. Nah itu sebenarnya kalau pemerintah itu cepat tanggap untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi krisis global perekonomian kepada dunia, khususnya Indonesia. Tadi tolong kepada pemerintah terkait, saya sebagai reporter Viral News, nama saya Mr. Tugiman Joko Tarub di media Viral News yang meliput semua kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kami di Indonesia, dan terutama kami liput adalah tentang ketahanan pangan Pak. Jadi di sini adalah karena masyarakat luasnya itu adalah sebagai penghasil dari sayuran. Nah, kami kepada dinas terkait dan kementerian agar untuk bisa terus mengadakan pupuk subsidi demi mencukupi kebutuhan pangan. Ya, ketahanan pangan ini sangat penting, jangan sampai terjadi Indonesia krisis ekonomi dikarenakan ulah dari pemerintah sendiri yang kurang tanggap. Jangan ikut-ikutan terhadap efek luar negeri yang memporak-porandakan Indonesia. Ya, supaya kita tetap harus bisa menghandle kemakmuran, ketahanan pangan di Indonesia harus selalu diutamakan supaya tetap orang Indonesia hidup. Karena kalau orang Indonesia diporak-porandakan maka akan hancurlah Indonesia. Karena itu semua ulah orang luar negeri yang membuat cara. Dan kepada aparat pemerintahan, kepada baik sipil maupun militer, tolong bantu kami sebagai rakyat Indonesia, utamakanlah untuk ketahanan pangan dan kesehatan supaya mampu bertahan hidup dan terus Indonesia merdeka dan jaya raya. Karena selama ini imbas dari info-info tentang pupuk yang akan dicabutnya untuk pupuk khusus sayuran, otomatis akan berimbas kepada semua masyarakat Indonesia. Karena efek dari pupuk subsidi kalau dicabut, ya tadi para petani belum tentu mampu untuk beli pupuk yang non subsidi dengan harga yang sangat mahal. Saat ini sudah hampir mencapai 1 juta bahkan lebih ya Pak ya, yang itu ya. Jadi tolong kepada dinas pemerintahan terkait, tolonglah untuk pupuk subsidi terus diadakan demi ketahanan pangan untuk rakyat Indonesia sendiri terutama. Saat itu adalah usahanya penanam sayur ya Pak ya, dan selalu menggunakan pupuk subsidi. Dan kalau ada pupuk yang non subsidi, ya tadi belum tentu kuat beli karena harganya sangat mahal. Nah mungkin acuan Bapak atau permohonan Bapak kepada dinas terkait dari dinas kementerian dan juga ketahanan pangan Pak, silakan sampaikan Pak untuk mewakili masyarakat sekitar ini Pak. Kami memohon kepada pemerintah dan dinas yang terkait dari dinas pertanian, yaitu satu, perlakukan kami seperti semula. Artinya subsidi jalan terus seperti itu saja. Saya yakin sebentar lagi ketika subsidi ini dicabut, petani sayur akan menjerit. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ungkapan dari Bapak Haji siapa? Bapak Haji Suherman sebagai KPL pedagang pupuk resmi yang ada di Desa Dawan, kecamatannya Sirampok, Kabupaten Brebes ya. Ini memohon kepada dinas pertanian terkait untuk pupuk subsidi agar bisa terus diadakan dan jangan sampai untuk di stop atau dihentikan, karena kehidupan masyarakat semua di sini adalah sebagai petani sayur. Jadi semuanya agar bisa berjalan sesuai dengan perputaran kebiasaan untuk mencukupi kebutuhan ketahanan pangan rakyat Indonesia sendiri. Demikian wawancara saya kepada tim media Viral News, mengucapkan semoga dari Dinas Kementerian dan juga Ketahanan Pangan Indonesia selalu mengutamakan rakyat kita untuk mencukupi kebutuhan pertanian, yaitu pupuk subsidi terus diadakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.